Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Kos Putri 16C. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kos Putri 16C bagian yang kedua. Aku duduk di lantai kamarnya dengan keringat mengucur deras seperti habis lari maraton. Mbak En bangun dan terkejut melihatku dalam keadaan seperti itu. "Heh, kamu kenapa Tris? Kok pucat begini?" Aku hanya bisa menunjuk ke arah tangga dengan nafas tersengal tanpa mengatakan apapun. "Bentar, ku ambil minum dulu." Mbak En mengambil gelas di rak bawah meja, menuangkan segelas air dari teko, dan diberikannya kepadaku. Aku meraihnya dan meminum air hingga habis tak tersisa. "Mbak, besok aja ya ceritanya, aku masih deg-degan. Maaf." "Iya gak apa-apa, tidur sini aja sama Tam. Aku tidur di bawah aja, ada kasur lipat, kamu tidur di atas aja, sesekmu biar gak kambuh." Aku sangat berterima kasih pada Mbak En yang mengizinkanku tidur di kamarnya. Sejak saat itu, aku memutuskan pindah ke kamar Mbak Mei. Kebetulan Mbak Mon sudah pindah dan tidak kos di situ lagi. Setelah beberapa minggu, aku sudah tidak pernah mendengar suara aneh lagi. Namun, apakah gangguan berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Di pertengahan tahun 2014, bertepatan dengan dibukanya pendaftaran mahasiswa baru, teman SMP-ku dan adik sepupunya minta tolong kepadaku untuk mengizinkan mereka menginap di kosanku. Sebut saja temanku, Nur, dan adik sepupunya, Tia. Tia akan mengikuti tes SBMPTN di kampusku. Aku dengan senang hati mengizinkan mereka menginap di kosanku. Kebetulan saat itu kos sedang sepi karena liburan semester genap. Banyak dari penghuni kos yang pulang ke kampung halaman mereka. Di malam kedua mereka menginap, saat itu yang menepati kos selain aku hanya ada Nur, Tia, dan satu penghuni kos lantai 2, Mbak Sil. Sedangkan penghuni kos yang lain sedang liburan di kampung halaman mereka masing-masing. Malam itu aku sedang keluar karena ada urusan. Hingga jam 9 malam urusanku belum selesai. Aku mengabari Nur untuk menungguku karena aku tidak membawa kunci. Mbak Sil ternyata juga sedang keluar untuk mengerjakan skripsi di kosan temannya. Saat aku sampai di depan kos, kulihat HP-ku. Jam menunjukkan pukul setengah 11 malam. Ternyata tadi Nur mengirim pesan WA. "Nah, kamu masih lama di luarnya. Cepet pulang." Kupikir mungkin Nur mulai mengantuk. Aku mengetuk pintu dan sesaat kemudian Nur membukanya. Tapi aneh, Nur terlihat ketakutan waktu itu. "Kamu kenapa? Kok seperti ketakutan gitu? Ada apa? Masuklah dulu, terus aku ceritain," jawabnya. Sesampainya di kamar, kulihat Tia sudah tidur pulas. Lalu Nur bercerita kalau tadi ketika dia sedang mencuci piring bekas makan malamnya dengan Tia, dia mendengar ada suara perempuan minta tolong dari kamar Mbak Pu. Dia penasaran dan menghampiri asal suara, tapi semakin dia mendekat, suaranya semakin lirih, lalu hilang. Kemudian dia mengetuk pintu kamar itu. Tok, 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 tidak ada suara lagi. Karena hening, Nur berasumsi kalau mungkin suara itu asalnya dari luar kos. Saat dia hendak melangkahkan kaki kembali ke kamar, pintu kamar Mbak Pu diketuk dari dalam. Tok, 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 disusul dengan suara perempuan tertawa lirih. Nur baru ingat kalau kamar itu kosong karena penghuninya pulang kampung. Nur terkejut dan lari ke kamarku. Dia menutup pintu dan ingin menceritakan ini pada Tia. Tapi ternyata Tia sudah tertidur. Akhirnya dia hanya bisa berdoa dan berharap aku segera pulang. Mendengar cerita dari Nur, aku merasa bersalah dan meminta maaf padanya karena meninggalkan dia di kos hingga larut malam. Kami pun segera tidur. "Heh, nah, bangun. Cepat bangun, nah." Nur membangunkanku. Ku dengar azan subuh berkumandang. Aku kira Nur membangunkanku karena ingin mengajakku sholat berjamaah di masjid. Namun ternyata bukan itu. Kulihat dia menangis sesegukan. Aku yang masih sedikit mengantuk berjalan ke kamar mandi untuk membasuh mukaku, lalu kembali ke kamar. Kutanya pada Tia kenapa dia menangis. "Mbak, aku takut. Tadi malam aku mimpi ketemu perempuan di dekat tangga situ.
Orangnya cantik, rambutnya panjang. Aku diajak bersalaman dengannya. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah menyeramkan, pucat, matanya merah melotot. Terus aku terbangun. Waktu aku terbangun, lah kok di atas meja situ aku lihat hantu yang di mimpiku tadi duduk dan meringis menatapku. Badanku rasanya kaku semua, tidak bisa digerakkan, cuma bisa nangis. Lalu dia menghilang dan aku tidak bisa tidur lagi sampai sekarang. Sorenya ketika Nur dan Tia hendak pulang, mereka mengajakku juga karena merasa khawatir padaku. Aku bilang tidak perlu khawatir karena aku akan menginap di kos temanku malam ini. Lalu mereka pun pulang. Pernah suatu sore ketika aku sedang mandi, aku biasa membuka keran air sambil mengisi bak mandi. Aku bersihkan rambutku dengan sampo, kemudian kubilas dengan menyiramkan air dari atas kepalaku sambil memejamkan mata. Ketika aku membuka mataku kembali, keran air menutup. Lah, siapa yang nutup kerannya? Pikirku. Lalu ada angin dingin lewat di belakangku. Aku pun segera menyelesaikan mandi lalu lari ke kamar. Mbak Ni yang melihatku berlari dari kamar mandi pun bertanya, "Kenapa nih anak? Dari kamar mandi lari-lari gitu? Awas kepleset loh." "Duh mbak, serem." "Serem maksudnya gimana?" "Bentar aku ganti baju dulu, habis itu aku ceritain." Selesai ganti baju, aku menghampiri Mbak Ni dan menceritakan yang aku alami di kamar mandi. Aku ngekos di sini hampir 2 tahun. Memang aku tahu di sini ada penunggunya. Soalnya berkali-kali aku dengar suara aneh di tangga di tengah malam, tapi kulihat tidak ada siapa-siapa. Malam harinya sekitar jam 11 lewat. Aku, Mbak Mei, Mbak Tam, Mbak En, dan Vin menonton TV sambil ngobrol di depan kamar. Penghuni kos yang lain sudah tidur. Tengah asik mengobrol, Mbak Tam nyeletuk, "Kita di sini sekarang nih jumlahnya berapa orang? 6 kah?" "6 dari mananya?" "5 Tam," jawab Vin. "Lah, terus yang duduk di tangga paling bawah itu siapa?" Sontak kami semua menoleh ke arah tangga. Tapi selain Mbak Tam, kami tidak melihat siapa-siapa di tangga. "Mana sih Mbak? Gak ada siapa-siapa kok di tangga," kataku. "Alah, itu loh, mbaknya masih duduk menunduk di situ." Udah, ini udah gak beres nih. Ayo kita tidur aja, udah hampir tengah malam juga," kata Mbak En. Kemudian kami kembali ke kamar masing-masing dan tidur. Awal 2015 memasuki semester 4, salah satu teman SMA aku yang juga kuliah di Malang pindah ke kosku. Sebut saja namanya Put. Dia menempati kamar di lantai 2. Di suatu malam beberapa minggu setelah dia tinggal di kos 16C, dia pun mengalami gangguan. Aku yang ketika itu sedang menghabiskan akhir pekan di kampung halaman, merasa heran ketika pagi hari aku baru cek handphoneku. Ada 17 miss call dari Put. Dia menelponku sekitar jam setengah 1 malam. Aku kirim pesan WA padanya. "Hei Put, kenapa telepon 17 kali tengah malam? Aku lagi tidur, HP aku silent." "Duh Tris, aku tadi malam ketakutan," balasnya. "Ada apa sih? Ayo cerita." "Aku tadi malam ngerjain tugas sampai jam 10, kematikan laptopku terus tidur. Jam setengah 1 aku kebangun, tiba-tiba laptopku nyala sendiri Tris. Tombol powernya seperti ada yang mencet gitu. Suaranya agak jauh, tapi cempreng melengking, serem deh pokoknya. Aku takut sampai nangis. Kamu kok telepon berkali-kali gak diangkat." "Aduh maaf Put, aku tiap tidur HP pasti ku silent." Sejak kejadian itu, setiap sebelum tidur, Put selalu membaca Al-Quran agar tidak diganggu lagi. Beberapa minggu kemudian, ada salah satu teman UKM-nya Put yang menginap di kamarnya. Namanya Liz. Saat itu dia habis kencan sampai jam 10 malam, melebihi batas jam malam di kosnya. Tapi saat itu Put masih harus menyelesaikan tugas kelompok di kosan temannya dan sekalian menginap. Jadi Liz ditinggal sendirian. Pagi harinya saat Put kembali ke kos, Liz tengah duduk di samping ranjang dengan wajah kusut dan mengantuk seperti tidak tidur semalaman. "Kamu kenapa kok wajahmu kusut kayak gitu?" tanya Put. "Duh Put, kosanmu mantap." "Mantap gimana? Aku diganggu kuntilanak sampai gak bisa tidur semalaman cuk." "Wah ternyata kamu diajak kenalan juga ya. Gimana ceritanya tadi malam? Diganggu gimana?" "Aku tadi malam memang melek sampai tengah malam, efek minum kopi sama pacarku.
Jam 12 lebih dikit tuh bukumu yang di atas lemari jatuh sendiri. Ku balikin ke atas lemari. Pas balik mau duduk lagi, ada Kunti nongol di samping pintu. Gak menghadap ke aku sih, jadi gak kelihatan wajahnya gimana. Tapi aku ketakutan cuk, kaget juga. Waduh, untung pas ganggu aku dia gak nampakin wujudnya. Bisa ngompol aku kalau sampai ngelihat penampakannya. Kata Put, aku cuma berdiri bersandar ke lemari. Lemes banget badanku. Terus dia ngilang sambil ketawa. Suaranya cempreng pula, kayak ayam yang lehernya terkilir. Ya udah, ayo beli sarapan dulu di pasar pagi situ. Lapar aku. Kamu ikut gak? Ajak Put. Gak deh, aku ngantuk. Mau tidur aja. Bulan Mei 2015, setelah pekan UAS semester 4 berakhir, aku dan Put memutuskan akan pindah dari kos ini dan mencari kontrakan. Aku mengajak beberapa temanku yang lain untuk mengontrak agar lebih hemat biaya. Hampir 2 tahun aku menempati kos Putri 16C. Banyak cerita dan kenangan yang sudah aku lalui di tempat itu. Dari cerita bahagia, sedih, hingga yang seram. Sebelum mengakhiri cerita ini, ada hal yang ingin aku luruskan mengenai sesuatu yang ditanam Mbah Sum di tubuh si penulis. Yang disebut pagar itu saat itu sudah tidak ada lagi. Untuk kalian yang membaca, ambil sisi positifnya ya di cerita yang kali ini. Jika kalian mendapat gangguan dari makhluk halus, berdoalah dan mintalah perlindungan hanya pada Tuhan yang Maha Melindungi. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Kos Putri 16C. Tak lupa Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video kali ini dari awal ya gengs. Dan Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.